Lalu saudara, kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Batam melakukan berbagai persiapan atas dibukanya pintu pelabuhan internasional Terminal Harbour Front Singapura. Di antaranya adalah dengan menambah personil imigrasi pada pintu kedatangan dan keberangkatan hingga sistem aplikasi yang harus dikuasai oleh tiap-tiap petugas. Dibukanya kembali pintu perbatasan antara Singapura dan Indonesia pasca pandemi COVID-19 mengakibatkan membludaknya wisatawan di berbagai pintu pelabuhan internasional yang ada di Kota Batam. Aktivitas pintu keluar masuk semakin padat dengan dibukanya kembali Pelabuhan Harbour Front Singapura pada 15 Juni 2022 lalu. Untuk menjamin pelaksanaan fungsi keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI tetap berjalan dengan baik dan terkendali, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Tessa Harumdila menyampaikan, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam sudah melakukan persiapan. Mulai dari penambahan personil pada pelabuhan internasional, terutama pada Pelabuhan Batam Center, Harbour Bay, dan Nongsa. Selain itu, kantor imigrasi Batam juga melakukan penataan sistem hingga sarana prasarana penunjang. Menurut Tessa, dalam satu hari terdapat 30 kali perjalanan wisatawan, baik kedatangan maupun keberangkatan yang melewati pintu imigrasi Batam semenjak Pelabuhan Harbour Front dibuka. Petugas kita siapkan di counter itu full per shift. Jadi nggak ada kosong, apalagi trip menambah udah hampir 30 trip ini satu hari, dari pagi sampai malam, sehingga ada 2 trip. Jadi petugas benar-benar standby di situ di Harbour Bay untuk depan center. Dengan meningkatnya penumpang masyarakat Malaysia ke Singapura dan kesiapan dari sistem juga kita sudah siap semua. Kemarin juga ada kunjungan dari Direktorat Jenderal Sistem Informasi Teknologi dan Ombudsman RI Pusat terkait bagaimana pelayanan dalam masa di pandemi akhir-akhir ini yang itu menjadi bahasan mereka supaya agar sistem berjalan dengan baik begitu, karena kan orang yang masuk itu kan di paspor semua di-scan, di data semua, siapa yang masuk, siapa yang keluar di situ. Jadi petugas dan sistem harus betul-betul mengetahui baik gitu, dilakukan baik, dan petugas di situ harus mengerti tentang sistem dan aplikasi yang digunakan. Untuk penambahan personil yang bersiaga di tiap konter imigrasi pelabuhan, dari yang semula berjumlah 8 personil, dilakukan penambahan sebanyak 4 personil dengan sistem pergantian shift. Sedangkan untuk sistem agar berjalan dengan baik, dilakukan penataan sistem mulai dari melakukan scan dan pendapatan paspor di semua pintu masuk dan keluar, serta memberikan pemahaman pada petugas untuk mengetahui sistem dan aplikasi yang digunakan di area konter. Ketentuan prosedur imigrasi Batam sendiri saat ini masih menggunakan standar COVID terakhir, di mana kedatangan ke Indonesia perlu melampirkan bukti berupa vaksin lengkap, paspor dengan masa aktif di atas 6 bulan, dan visa izin tinggal yang masih berlaku. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam.